anakku semuanya, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat ya untuk belajarnya. Jangan lupa, kalian harus tetap berada di rumah loh ya, agar kita dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Baik anak-anakku, lewat video pembelajaran kita kali ini, Ibu akan menyampaikan materi IPA kelas 9 tentang materi genetik. Oke ya, sebelum kita ke penyampaian materi, terlebih dahulu perkenalkan nama Ibu Sri Nurhayati dari SMP Negeri 15 Kota Cirebon, Sekolah Berbasis Budaya. Oke anak-anak, kita mulai materi pembelajaran kali ini tentang materi genetik. Ya, ini dia materi genetik, materi IPA kelas 9 semester 1. Nah, sebelum kita masuk ke materi genetik, Ibu mau tanya dulu sama kalian semua, ya. Apakah kalian pernah membandingkan wajah kalian dengan wajah ayah dan ibu kalian? Apakah kalian punya bentuk rambut yang sama dengan bentuk rambut kakak ataupun adik kalian? Nah, saat kalian membandingkan wajah kalian dengan bentuk rambut dan wajah kedua orang tua dan saudara kalian, maka besar kemungkinan akan melihat banyak kesamaannya. Mengapa demikian? Hal ini terjadi karena adanya faktor yang diwariskan yang menentukan suatu sifat dari individu. Perlu kalian ketahui bahwa sifat dan karakteristik individu itu adalah warisan dari generasi sebelumnya. Artinya, sifat dan karakteristik setiap manusia itu merupakan warisan dari kedua orang tuanya. Dan warisan tersebut diberikan melalui materi genetik. Oke ya. Ibu sampaikan tujuan pembelajarannya, menuntun peserta didik untuk mengamati atau membaca permasalahan, menganalisis, menuliskan penyelesaian, dan mempresentasikan hasilnya di depan kelas tentang materi pewarisan sifat dengan penuh rasa ingin tahu, disiplin, percaya diri selama proses pembelajaran, bekerja sama dalam kelompok. Oke, sekarang masuk ke materi pewarisan sifat. Pewarisan sifat itu disebut juga dengan hereditas. Ya, dia adalah penurunan sifat dari induk atau orang tua kepada keturunannya atau anak. Dan ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat ini disebut dengan genetika. Oke ya, sekarang kita masuk ke molekul materi genetik. Ya, molekul ini berperan sebagai materi genetik, yaitu adalah asam nukleat, DNA dan RNA. Nah, pada suatu untai DNA, ada unit instruksi atau perintah yang mempengaruhi sifat atau yang menentukan karakteristik setiap makhluk hidup yang disebut dengan gen. Jadi, keseluruhan informasi genetik yang menentukan karakteristik makhluk hidup disimpan dalam DNA. Di mana letak DNA? DNA itu letaknya ada di dalam inti sel. Ya, oke. Nah, agar DNA dapat tersusun dalam inti sel yang kecil, maka untaian DNA ini melilit pada protein yang disebut dengan protein histon. Nah, lilitan DNA yang merupakan protein histon ini membentuk benang-benang kromatin. Pada saat sel akan membelah, benang-benang kromatin ini akan memadat sehingga membentuk yang namanya kromosom. Nah, ini gambar DNA ya. Ada yang A itu adalah gambar struktur helix dari DNA, dan yang B adalah gambar struktur kimia parsial dari DNA. Oke ya. Oke, ini gambar RNA. Yang A-nya adalah struktur untai tunggal molekul RNA, dan gambar yang B adalah struktur kimia dari RNA. Oke. Ya, sifat suatu makhluk hidup itu diwariskan melalui sel kelamin, ya, sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, bagian sel yang bertanggung jawab terhadap penurunan sifat ini terdapat di bagian inti sel atau nukleus. Di dalam nukleusnya terdapat kromosom. Nah, di dalam kromosom itu ada substansi pembawa sifat keturunan yang terdiri atas senyawa kimia yang disebut dengan gen. Gen fungsinya penentu sifat-sifat suatu makhluk hidup.
Dan kromosom dan gen adalah pengendali dari pewarisan sifat pada makhluk hidup. Oke, sekarang kita masuk ke kromosom. Ya, kromosom itu apa sih? Kromosom itu adalah materi genetik berupa benang-benang halus atau kromatin, ya. Kemudian fungsinya apa? Fungsinya sebagai pembawa informasi genetik kepada keturunannya. Oke, kromosom itu ada di dalam inti sel setiap makhluk hidup. Ada 2 jenis kromosom, yaitu yang pertama adalah kromosom tubuh atau autosom, dan yang kedua adalah kromosom kelamin atau gonosom. Ya, ini gambar kromosom yang banyak banget itu. 1 sampai dengan nomor 22 itu adalah kromosom tubuh atau autosom. Sedangkan yang X dan Y itu adalah seks kromosom atau kromosom kelamin atau yang disebut juga dengan gonosom. Oke ya. Nah, sekarang kita masuk ke kromosom tubuh atau autosom. Ya, kromosom tubuh ini punya fungsi yaitu untuk menentukan sifat-sifat tubuh suatu organisme. Berapa jumlahnya? Jumlahnya 44 buah atau terdiri dari 22 pasang. Letaknya di mana? Letaknya di dalam sel tubuh dan dia berpasangan sehingga disebut dengan kromosom diploid atau sering ditulis dengan 2N. Sekarang kita masuk ke kromosom kelamin atau gonosom. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menentukan jenis kelamin suatu organisme. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 2 atau 1 pasang. Gonosom pada laki-laki dilambangkan dengan X dan Y, dan pada perempuan dilambangkan dengan XX. Terletak pada sel kelamin dan tidak berpasangan sehingga disebut dengan kromosom haploid, ditulis dengan N. Oke ya. Kemudian kita masuk ke gen. Nah, gen adalah unit pewarisan sifat bagi organisme hidup. Bentuk fisiknya seperti apa? Bentuk fisiknya berupa urutan DNA yang melekat atau berada di suatu protein polipeptida atau seuntai RNA yang memiliki fungsi bagi organisme yang memilikinya. Nah, itu di bawahnya ada gambar gennya ya. Wah, kayaknya rumit banget gambarnya ya. Oke lah, sekarang kita masuk ke tipe gen. Tipe gen itu ada yang namanya genotip, ada juga yang namanya fenotip. Jadi ada 2 ya. Yang genotip itu dia istilah yang dipakai untuk menyatakan keadaan genetik dari suatu makhluk hidup atau sekumpulan individu populasi. Ya. Oke. Dengan kata lain, sifat pada makhluk hidup yang tidak terlihat, contohnya adalah K besar atau untuk warna kuning pada bunga. Ya. Dan sifat genotip ini akan memunculkan sifat fenotipnya. Kemudian yang fenotip adalah suatu karakteristik baik struktural, biokimiawi, fisiologis, dan perilaku yang dapat diamati dari suatu organisme yang diatur oleh genotip dan lingkungan serta interaksi dari keduanya. Ya, fenotip ini merupakan perpaduan antara sifat genotip dan lingkungannya. Oke ya. Ini gambar gen tadi ya, seperti tadi, tapi ini lebih diperbesar lagi. Ya, oke. Kemudian kita lihat untaian molekul DNA pada suatu sel. Ini ada gambar anak perempuan, ya. Kemudian ada organ kulitnya, ya. Kemudian ada jaringan kulitnya, ya. Kemudian di situ ada selnya, sel kulit. Nah, di dalam sel kulitnya itu ada yang namanya kromosom. Nah, kromosom ini isinya itu tadi, ada kromatinnya, kemudian juga ada protein histonnya, dan juga ada DNA-nya. Oke ya. Kemudian, kita masuk ke kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Ya, kesimpulannya bahwa materi genetik memegang peranan penting dalam proses pewarisan sifat. Kemudian, molekul yang berperan sebagai materi genetik ini adalah asam nukleat, yaitu DNA dan RNA. Kemudian, pada suatu untai DNA terdapat unit instruksi atau perintah
yang mempengaruhi sifat atau yang menentukan karakteristik setiap makhluk hidup yang disebut dengan gen. Dan yang terakhir, DNA terletak di dalam inti sel dan saat dia membelah akan membentuk yang namanya kromosom. Oke ya anak-anak, demikian tayangan video pembelajaran tentang materi genetik kali ini. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa ya, kalian harus tetap berada di rumah, dan kalaupun terpaksa kalian harus keluar rumah, kalian harus memakai masker, harus mencuci tangan dengan menggunakan sabun, serta menjaga jarak agar kalian semuanya dapat terhindar dari pandemi COVID-19. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.